Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di video saya. Hari ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang beberapa atlet bulu tangkis Indonesia yang legendaris, di mana mereka sangat berpengaruh terhadap perkembangan bulu tangkis di tanah air hingga hari ini. Dan mereka sangat disegani oleh dunia, bahkan tentu saja mereka sangat berprestasi di masanya. Baik, langsung saja ini videonya. Selamat menyaksikan. Pertama adalah Rudy Hartono, di mana seperti yang kita ketahui Rudy Hartono adalah pemain Oh no! Oke, langsung saja ya teman-teman. Yang pertama adalah Rudy Hartono. Rudy Hartono adalah pemain tunggal putra paling senior di sini, di mana prestasinya yang paling dikenal oleh anak England sebanyak 8 kali. Di lain sisi juga dia juga memperkuat tim Indonesia dalam kejuaraan Thomas Cup, yaitu sebanyak 6 kali. Begini cuplikannya. Rudy Hartono. Inilah atlet pelopor yang membuat bulu tangkis Indonesia disegani di dunia. Rudy Hartono adalah salah satu legendaris bulu tangkis bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Dia bahkan disebut sebagai salah satu atlet bulu tangkis paling hebat sepanjang masa. Rudy Hartono dimulai mendominasi pada tahun 1968 sebagai juara All England. Dia bahkan menjadi satu-satunya atlet yang berhasil menjadi juara sebanyak 7 kali pada kejuaraan ini, dari tahun 1968 sampai 1974. Selain itu, Rudy juga menjadi salah satu dari tim Indonesia yang memenangkan kejuaraan Thomas Cup 6 kali secara beruntun, dari tahun 1970 sampai 1982. Salah satu senjata Rudy Hartono saat bertanding adalah pergerakannya yang lincah dan cepat, yang bahkan tidak dapat disamai oleh lawan-lawannya. Dia juga mampu menguasai permainan dengan baik, tahu kapan harus menyerang, kapan bermain rally panjang. Hingga saat ini Rudy Hartono tercatat sebagai pemegang titel juara All England terbanyak untuk sektor tunggal putra dengan 8 kali juara. And that racket there, moving at tremendous speed like a whiplash. Yang kedua, Lim Swee King. Lim Swee King adalah pemain tunggal putra Indonesia, di mana dia adalah junior dari Rudy Hartono. Beberapa prestasi yang paling dikenal adalah 3 kali juara England, kemudian 4 kali menjadi juara Asian Games, sekali juara Asia Games di ajang kejuaraan Thomas Cup. Dia mengikuti 6 kali, 3 diantaranya juga juara, teman-teman. Setelah era Rudy Hartono, adalah Lim Swee King, salah satu pemain yang menjadi rival Rudy Hartono sekaligus menjadi pemain top dunia di sektor single pria pada eranya. Lim dijuluki King, yang berarti raja, karena dia pernah 33 bulan tak tersentuh oleh kekalahan sekalipun. Dia juga dikenal sebagai pemain bulu tangkis dengan pukulan smash yang sangat kuat dan lompatan yang tinggi, hingga pukulannya mendapat julukan King Smash. Prestasinya juga tidak kalah mengagumkan. Lim meraih 3 kali juara All England, 4 kali juara SEA Games, dan medali emas di Asian Games Bangkok pada tahun 1978. Lim juga 6 kali membela tim Thomas Cup Indonesia, dengan 3 diantaranya berhasil mengantarkan Indonesia menjadi juara. Kelebihan lain dari Lim adalah bahwa dia juga handal di sektor ganda, diperlihatkan saat kejuaraan Thomas Cup. Dia mampu bermain di sektor single dan ganda sekaligus. Lim dinobatkan masuk ke Badminton Hall of Fame pada tahun 2004, menerbitkan sebuah buku biografi dirinya, serta perjalanannya di dunia bulu tangkis dijadikan inspirasi untuk sebuah film yang berjudul King. Bisa share sedikit pengalaman saya ya, gitu ya. Kalau memang bermain di bergu itu agak beda dengan perorangan, karena kita itu memikirkan juga anak kita, teman-teman kita juga. Dan kalau pressure juga pasti lebih besar dari perorangan, karena kita tim kalau bisa nggak boleh kalah kalau bisa. Jadi memang bebannya lebih berat di bergu ya. Makanya semua kalau bilang bergu dan perorangan itu berbeda ya, yaitu karena kita main satu tim, harus kerjasama kita harus baik dengan teman-teman, beri support yang baik, membesarkan hati rekan-rekan semua. Itu bedanya.
Yang ketiga adalah Christian Hadinata, di mana beberapa prestasinya yaitu menjuarai Asian Games, All England, dan kejuaraan dunia. Baik, langsung saja ini cuplikannya. Christian Hadinata. Bila Rudi Hartono dan Lim Swee King berjaya di sektor tunggal putra, maka Christian Hadinata adalah tumpuan Indonesia di sektor ganda. Christian Hadinata mengawali karirnya sebagai tunggal putra dan pada saat itu mampu menembus partai final All England. Tapi masa keemasannya dimulai saat dia menjadi pemain ganda. Bahkan dia disebut-sebut sebagai salah satu pemain ganda pria terbaik dalam sejarah bulu tangkis. Prestasinya yang menterengkan di antara lain yaitu juara 2 kali di Asian Games, 4 kali All England, 3 kali juara dunia. Hebatnya lagi, Christian bisa meraih juara dengan banyak pasangan berbeda, baik di ganda putra maupun di ganda campuran. Dia juga 6 kali menjadi bagian dari tim Thomas Cup Indonesia dan selalu menang. Dia juga 6 kali menjadi bagian dari tim Thomas Cup Indonesia dan selalu menang, tidak peduli berpasangan dengan siapa. Kehidupannya pun tak jauh dari bulu tangkis setelah pensiun. Christian Hadinata menjadi pelatih bulu tangkis, jeniusnya ditularkan kepada anak didiknya. Dia mampu meramu pasangan-pasangan ganda Indonesia menjadi pemain yang menakutkan dan berprestasi di lapangan. Reksi Mainaki dan Ricky Subarja, kemudian Chandra Wijaya dan Sigit Budiarto. Hari bersejarah untuknya terjadi pada tahun 2002 saat kejuaraan Thomas Cup di Guangzhou, Cina, di mana dia dinobatkan masuk ke Hal itu semakin indah karena penobatannya dilangsungkan bersamaan dengan penyerahan Piala Thomas Cup kepada tim Indonesia yang berhasil menjadi pemenang. Unggul lah. Ini secara umum tentu di Kalimantan Selatan. Dan harapan tentu akan lahir lagi pemain tidak hanya pemain nasional, internasional, seperti yang sudah pernah dihasilkan oleh Yang keempat adalah Susi Susanti. Siapa yang nggak kenal dengan tunggal putri Indonesia yang satu ini, di mana prestasinya diantaranya adalah membawa tim Indonesia menjuarai UB Cup, kemudian Sudirman Cup, kemudian juara dunia, dan yang terakhir adalah memenangkan medali emas di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992. Langsung saja ini cuplikannya. Jadi juara dunia itu impian saya dari kecil, dan bulu tangkis sendiri membuat saya dari yang nothing menjadi something. Tahun 92, kemenangan di Olimpiade Barcelona, karena itu merupakan momen yang paling bersejarah. Lalu untuk saat ini tentunya setelah eranya saya, ada mungkin pasang surutnya secara prestasi, memang tunggal putri harus kerja keras. Waktu itu kita ada 7 yang sama-sama rata seperti Mia, tapi sayang sekali karena kita mengandalkan Mia, akhirnya yang 6 ini dibuang. Yang pasti tahun 92, kemenangan di Olimpiade Barcelona, karena itu merupakan momen yang paling bersejarah. Saya bisa memberikan dan menyumbangkan medali emas pertama untuk Indonesia. Momen lain pastinya mungkin pertama kali saya juara di All England, lalu juga juara dunia, lalu juga mungkin juara-juara yang pertama kali saya raih. Khususnya mungkin pada saat di junior pertama kali juga ya, dimana saya juga dari situlah mulai awal dari karir saya, sehingga saya bisa mengumpulkan gelar-gelar juara. Dan tentunya tidak hanya kesuksesan, tapi juga pasti dengan kekalahan-kekalahan itu juga saya belajar banyak. Bulu tangkis adalah mungkin kalau dibilang impian saya ya, menjadi juara dunia itu impian saya dari kecil, dan bulu tangkis sendiri membuat saya dari yang nothing menjadi something, dari yang bukan siapa-siapa. Saya lahir di Tasik, kota kecil, tapi dari bulu tangkislah saya bisa mendapat prestasi dan saya bisa mengumpulkan gelar dan orang tahu saya lewat bulu tangkis. Makna lain bulu tangkis itu adalah olahraga, di mana memang sebagai olahraga tentunya juga untuk kesehatan. Yang pasti kalau kita melihat bulu tangkis, pastinya image-nya kalau di luar itu selalu bulu tangkis itu adalah Indonesia. Kekuatan bulu tangkis dunia itu ada di Indonesia. Dan bulu tangkis adalah image dari olahraga. Olahraga adalah untuk kesehatan. Jadi buat saya sendiri, dari kecil memang saya diharuskan oleh orang tua untuk olahraga apapun. Tapi karena orang tua saya suka bulu tangkis, saya selalu mungkin sering diajak orang tua saya untuk mengenal bulu tangkis, sehingga saya menjadi pemain dan saya mencintai bulu tangkis itu sendiri. Ya, perkembangan bulu tangkis Indonesia pastinya ada naik turun ya, di mana mungkin di zaman-zaman 60-an ada
Pak Tan Yu Hok, Pak Ferry Sonofil, lalu ada Pak Rudi Hartono, Pak Lim Swee King, ada Kak Ferawati, Ibu Minarni ya. Mereka adalah legenda-legenda yang menjadi inspirasi saya, sehingga saya ingin seperti beliau-beliau. Lalu untuk saat ini tentunya setelah eranya saya, ada mungkin pasang surutnya secara prestasi. Saat ini prestasi Indonesia menunjukkan mulai peningkatan ada. Meskipun mungkin tidak kalau dibilang tidak sebaik pada zaman-zaman saya, di mana memang 5 sektor bisa menguasai. Saat ini sektor yang menonjol untuk prestasi bulu tangkis Indonesia adalah di ganda putra. Tapi kita juga ada untuk di tunggal putra, mix double, ganda putri. Kita sudah menunjukkan prestasi-prestasi meskipun mungkin tidak sedominan dulu ya. Untuk tunggal putri kita harus kerja keras karena memang setelah mungkin era saya lalu ada Mia ya. Di situ kita agak ada kekosongan generasi. Saat ini kita sedang membina untuk meningkatkan tidak hanya prestasi tapi juga bagaimana regenerasi ini berjalan dengan baik untuk kedepannya, dan kita harapkan bahwa kejayaan bulu tangkis Indonesia akan kembali lagi dalam beberapa tahun yang akan datang. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa memang tunggal putri harus kerja keras. Kita tahu bahwa pada saat setelah saya kita berharap di 1 Mia ya. Waktu itu kita ada 7 yang sama-sama rata seperti Mia, tapi sayang sekali karena kita mengandalkan Mia, akhirnya yang 6 ini dibuang oleh PBSI sehingga kita ada satu kekosongan generasi, dan Mia sendiri yang diandalkan ternyata dia pindah warga negara menjadi ke Belanda. Nah ini membuat kita sedikit prihatin karena untuk mencari bibit putri itu tidak semudah putra, tidak sebanyak putra. Nah dengan minimnya bibit ini sendiri membuat kita juga bagaimana ekstra keras mencari dan juga membina atlet-atlet putri kita untuk bisa meraih prestasi, bisa masuk dalam jajaran elit dunia. Saat ini memang progres peningkatan sudah ada. Kita bukan berarti saat ini sih kalau saya melihat sudah ada prestasi yang lebih meningkat lagi ya, di mana setelah 20 tahun kita sudah bisa menjadikan lagi juara dunia junior lewat Grego. Lalu kemarin juga di beberapa pertandingan ada di seri 100, seri 300 putri-putri kita sudah menjuarai. Memang untuk level yang paling atas seperti All England, kejuaraan dunia atau Super Series kita masih belum mampu. Hanya baru bisa menembus di semifinal. Tapi kita harapkan mungkin 2-3 tahun yang akan datang, saat ini kita juga membina atlet-atlet muda yang saat ini dipersiapkan tidak hanya untuk yang kelas elit tapi juga untuk junior. Kita ada, dan kita sekarang ini bekerja keras bagaimana juga merubah mindset untuk mereka lebih tough, mereka untuk lebih siap, lebih kuat ya. Untuk kedepannya kita harapkan mereka akan bisa lebih baik lagi memperbaiki prestasi dari sekarang. Di Hari Olahraga Nasional ini, saya sebagai mantan atlet tentunya saya berharap sekali bahwa olahraga Indonesia secara prestasi akan terus meningkat, pembinaan akan terus berkesinambungan, dan regenerasi akan terus ya terlapisi. Karena kita tahu lewat olahraga lah Indonesia bisa meraih selain prestasi tapi juga keharuman nama bangsa, mengangkat nama bangsa. Dan kita harapkan juga perhatian pemerintah terhadap olahraga Indonesia akan lebih lagi, penghargaan juga akan lebih lagi, karena lewat prestasi dan penghargaan itu generasi-generasi muda akan lebih tertarik untuk menjadi atlet, dan tentunya bibit-bibit muda ini harapan kita semua untuk di masa yang akan datang untuk bisa mengibarkan merah putih di kancah internasional. Tentunya target terdekat adalah ada Thomas Cup untuk tahun depan, lalu kita juga berharap juga ada di All England. Kemarin kejuaraan dunia kita sudah bisa dapat, dan yang tertinggi adalah bagaimana kita mempertahankan tradisi emas menuju Olimpiade 2020. Kita harapkan bahwa di Tokyo nanti, di Olimpiade tahun 2020 di Tokyo nanti, bulu tangkis akan bisa terus menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Saya sebetulnya cukup banyak ya. Kalau sebelumnya saya memfavoritkan selain Pak Rudi Hartono ya, lalu ada kalau atlet lain itu Li Lingwei dari China. Kalau yang sekarang saya melihat bahwa Minion cukup baik ya, dan Hendra Aksan yang luar biasa. Jadi saya melihat bahwa generasi-generasi muda ini juga mempunyai potensi dan punya semangat nasionalis yang luar biasa untuk bisa memberikan prestasi terbaiknya.